Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam, saya Cynthia Rompas. Pemkot Bogor mulai Sabtu besok akan memberlakukan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas. Selain itu akan dilakukan jam malam untuk menekan penyebaran COVID-19. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyatakan aktivitas masyarakat di Kota Bogor akan dibatasi sampai jam 9 malam. Langkah ini diambil oleh Pemkot Bogor setelah Bogor ditetapkan sebagai daerah berisiko tinggi penyebaran COVID-19 atau zona merah. Pemerintah kota Forkopimda bersepakat untuk membatasi jam operasional semua kegiatan di Kota Bogor. Jadi mal, restoran, kafe, rumah makan diminta untuk tidak buka setelah jam 6 sore setiap hari. Buka bisa dimajukan, tadinya jam 9 mungkin jam 8, tetapi selesai jam 6 sore. Dan diberlakukan jam malam. Di atas jam 9 malam tidak ada lagi aktivitas di Kota Bogor. Berkerumun, berjualan, berdagang, dan sebagainya. Perkembangan hari ini, kasus COVID-19 Kota Bogor terkonfirmasi positif 482 kasus atau 4,5% dari total kasus di Jawa Barat. Kemudian sembuh 248 kasus atau 4% dari total Jawa Barat. Dan meninggal dunia 21 kasus atau 7,9% dari total Jawa Barat. Kita akan tanyakan langsung seperti apa penerapan pembatasan berskala mikro dan komunitas di Kota Bogor. Sudah bergabung bersama Kompas Malam Wali Kota Bogor Bima Arya. Selamat malam Pak Wali Kota, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam. Ya, Pak Bima, ada pembatasan dengan mekanisme baru, mikro. Lantas apa sebenarnya yang membedakan pembatasan ini dengan yang sebelumnya Pak Bima? Pembatasan skala mikro ini kami lebih fokus untuk melakukan pembatasan di skala pemukiman, terutama RW. Jadi ada 104 RW yang masuk kategori merah, di mana terdapat kasus-kasus positif yang cukup signifikan di situ. Jadi 2 minggu terakhir memang ada lonjakan kasus positif dan kita lakukan pemetaan, dan di wilayah ini kita betul-betul batasi aktivitasnya. Tidak full lockdown, tetapi aktivitasnya kita sangat batasi dan kita monitor. Karena berdasarkan analisis kami, penularan itu sudah terjadi di lokal. Jadi transmisi lokal, keluarga, anggota keluarga yang membawa virus itu dari luar, ya, dari aktivitas, kemudian menulari lansia di dalam rumah dan juga menulari anak-anak di dalam rumah. Ya, ini artinya lingkupnya lebih kecil di RW. Lantas seperti apa nanti pemantauannya dan apakah ada sanksi jika ada pelanggaran? Kami sudah memiliki RW siaga. Kemudian ada unsur TNI, Polri, Babinsa, Babin Kamtipmas yang sekarang akan dialokasikan lebih kepada tingkat wilayah. Jadi kalau selama ini ditugaskan di mal, pusat perbelanjaan, tempat umum, nah sekarang juga akan dibagi konsentrasinya ke wilayah. Untuk sanksi mulai besok kita akan berlakukan perwali nomor 107. Jadi ada juga sanksi denda dan sebetulnya perwali ini sudah kita terapkan ketika masa PSBB ketiga. Nah tetapi kemudian kita revisi kembali ketika situasinya sudah baik. Nah, namun hari ini kami melihat bahwa kesadaran warga semakin turun. Warga harus diberi shock terapi lagi, bahwa situasinya masih belum aman. Nah, karena itu perlu rasanya untuk memberlakukan kembali sanksi, denda atau hukuman dalam bentuk lain. Ya, Pak Bima, dengan jam malam yang Anda akan berlakukan mulai besok pukul 9 malam, seperti apa mekanismenya? Lantas adakah pembatasan atau pemberlakuan khusus untuk bidang-bidang tertentu yang bisa melakukan aktivitas di atas jam 9 malam? Ya. Jadi jam 6 semua kegiatan ekonomi diminta untuk tutup kecuali layanan antar. Jadi restoran, rumah makan, toko, dan mal jam 6 selesai.
tetapi masih diperkenankan sampai jam 9 untuk pelayanan antar gitu. Kemudian di atas jam 9, Pemkot beserta aparat akan melakukan patroli memastikan tidak ada lagi aktivitas warga yang kumpul-kumpul. Karena kita mengamati bahwa ada kecenderungan ya tingkat kepedulian warga yang semakin rendah, ngumpul-ngumpul di kafe, di restoran, di tempat-tempat umum gitu, yang sebetulnya masih mengundang risiko untuk penularan. Dan itu akan kita bubarkan. Ya, Pak Bima, singkat saja, apakah jam malam ini hanya berlaku untuk mereka yang kumpul atau termasuk juga dengan sarana transportasi? Oh tidak, tentunya kalau ada aktivitas keluar, apalagi ada kebutuhan yang mendesak untuk pangan misalnya, untuk kesehatan atau pulang bekerja, itu masih kita maklumi. Ya, tetapi kalau ada nongkrong-nongkrong terutama ya, di tempat-tempat karena kita melihat semakin banyak ya warga yang cenderung berkumpul entah di pinggir jalan ya, atau di fasilitas publik, di taman dan di tempat-tempat lain itu. Nah, itu yang tidak menghiraukan social distancing. Kita ingin memberikan efek kejut sebetulnya kepada warga agar warga paham situasinya masih jauh dari aman. Baik, artinya butuh penerapan dan juga disiplin yang lebih ketat lagi, khususnya untuk warga di Bogor, Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi Wali Kota Bogor, Bima Arya, sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih Pak Bima.